terpaksa kalih pakai laptop. Nggih, swastiastu. Jangan mau gitu sih kenal gitu, kejang mati kamera nih. Tes 1 2 3 tes. Oke, sampun Pak, jelas Pak. Sampun suara. Tes 1 tes. Kita tunggu 5 menit lagi. Berapapun yang hadir tidak masalah sih, karena ini bukan pelatihan juga dapat sertifikat. Iya. Ya. Karena kemarin nih Pak Kusuma, karena kemarin Pak Kusuma nih banyak yang pikir bahwa ini pelatihan dapat sertifikat. Dan pasti ki swadaya iki. Ya, niki kami di rekan-rekan duta sama dengan teman-teman di dinas juga sih, supaya guru-guru di Bali membuat konten-konten positif, meramaikan konten positif lah di YouTube gitu. Ya. Pak Komang ini kan selesai sudah pelatih nih kata penelitian nih kan. Nggih, Pak Kusuma nih cuma yang lebih dulu punya pengalaman mantan, Pak. Nggih. Udah pengenalan. Baru cerah. Kayak lampu aja. Selamat malam Bu Gusti Arianti, Pak Dep Kurniadi, Pak Putu Mahardika, Pak Putu Mahardika. Niki Selamat malam. Ya, selamat malam Bu Nyoman Kartini, Pak Sukristike, Pak Komang Karyase. Oke, kita tunggu 5 menit lagi. Sebenarnya di sini kita sharing ya, tidak ada istilah siapa lebih pintar, siapa lebih jago. Swastiastu Pak Putu, Sukristike. Rajeng nih. Ya, selamat malam. Swastiastu Pak Komang. Oke, swastiastu Pak Dep. Oke. Jangan uning sira-sira nih. Niki semua pemula sebenarnya kita ini, karena di Bali saya oprek itu tidak ada yang guru YouTuber di Bali itu yang sampai 100 subscriber ya. Pak Budi nih kan paling akeh nih kan di atas. Enggak, ada yang ini yang mendaftar kemarin itu ada yang 25.000 loh. 25 subscriber. Saya ingat ada yang 20-an ribu nih. Ya, itu luar biasa sekali.
Selamat Swastiastu Bu Tuti Andayani, selamat malam. Ada nih, sehat. Selamat malam. Ya, Yang 20.000 pasti sudah faedah. Izin menyimak Ya. ini. nggih Bu Tuti, ya. Banyak lagi. Sambil menjejahitan nih kerainan. Nggih. Pak Tetarke, Pak D Tarke, Swastiastu Pak D. Yang dot nyingain wajahnya niki Pang Uning niki. Oke, Swastiastu Pak Ari Widiarse, silakan Pak Ari. Ini makin malam makin banyak ini. Oke. Pak Gede Tarke, Swastiastu Pak D. Swastiastu. Oke. Jadi Ibu Bapak, kita sambil menunggu teman-teman yang lain karena ini tidak ampura Bu nggih, Swastiastu semuanya niki, selamat malam. Yang ganggu niki istirahatnya malam-malam niki. Karena sesuai dengan rencana suaranya kita rencanakan dari kemarin sih, dari tanggal 15, 22 Sinampura karena saya harus masuk isolasi. Isolasi selama 2 minggu di penjara. Ataupun sehat mungkin Pak artinya kayaknya. Nggih, becik niki, semua niki hasil PCR sama swab negatif niki. Karena niki program pemerintah niki, jadi sebenarnya saya yang mencari tes swab sendiri. Kalau yang lain dicari tentara lari, kalau saya malah enggak. Saya yang mencari tentaranya. Jadi Pak TNI tolong diperiksa saya gitu. Kemarin kejadiannya. Oke, selamat malam Ibu Bapak, Om Swastiastu. Kita mulai saja berapapun jumlah. Pantas kurang viral kemarin Pak Komang. Nggih. Ya ternyata saya dapat berkah ketemu dengan Pak Luhut juga kejadian seperti ini. Ya, ada plus minusnya Pak. Oke, jadi Bapak selamat malam. Kita mulai saja berapapun jumlah peserta karena ini juga saya rekam nih, Bung. Jadi teman-teman yang belum bisa join hari ini bisa mengikuti rekaman Pak Gede Aksamo Yase, Swastiastu Pak D, selamat malam. Ini jadi Ibu Bapak, mohon maaf Sinampura banget, tiang Pak Komang Budianye selaku inisiator sih sebenarnya. Saya banyak inisiator Bu Bapak nggih. Saya sebenarnya inisiator dari salah satu grup grup Facebook terbesar di Buleleng ya, namanya Buleleng Jengah BJ. Ya, kalau Buleleng Jengah Ibu Bapak pernah mendengar Buleleng Jengah itu salah satu inisiatornya selain Pak Komang Priamade lah saya sendiri. Jadi pesertanya itu sudah sekitar 100.000 pemilik akun YouTube Facebook ya. Jadi kemudian saya inisiatif karena begini Bapak Sinampura, kenapa kegiatan kita menghimpun sih guru-guru di Bali untuk membuat konten YouTube? Karena di sini ada karena di kita di Bali belum begitu banyak ada guru-guru yang memiliki konten-konten bermuatan pembelajaran dan pendidikan di YouTube. Ya, terutama konten pendidikan, pembelajaran serta budaya Bali. Kebanyakan yang kemarin banyak itu adalah konten-konten hiburan seperti miliknya Hai Puja atau grup pelawak Bali. Jadi untuk guru-guru di Bali sendiri itu sedikit. Jadi itu alasan dari dukungan dari dinas juga sehingga kita di sini menghimpun teman-teman menjadi komunitas seperti itu. Nah Ibu Bapak, jadi saya akan share screen hasil dari formulir yang kita bagikan kemarin. Seperti apa sih? Jadi Ibu Bapak punya gambaran gambaran tentang hasil form yang kemarin. Jadi seperti apa sih? Nah, oke Ibu Bapak, formulir seperti ini Pak. Oke. Saya Pak Komang Budianye Pak. Kalau Ibu Bapak mengenal tiang, biasanya saya di Duta Rumah Belajar Pak. Dulu pun tiang menghandle yang namanya kelas maya jejak Bali, itu program dari pemerintah Provinsi Bali tentang pembelajaran e-learning. Nggih, seperti itu Pak nggih. Perkenalan singkatnya. Nah, Ibu Bapak di sini kemarin tiang sudah bagikan informasi seperti ini. Ini tujuannya untuk memetakan Bu Bapak nggih, memetakan berapa sih kemampuan atau kompetensi guru-guru kita di Bali dalam hal membuat channel YouTube. Oke. Nah, dari hasil formulir ini, kuesioner, angketnya saya temukan informasi kita ya. Kita temukan informasi sebagai berikut. Jadi, Ibu Bapak, Pak Kusuma Wijaya mau bertanya, silakan Pak Kusuma. Ampura niki katanya direkam, sampun niki. Iya, sampun direkam Pak. Nggih, sampun, tenang aja. Ampura. Nggih, sudah direkam Pak.
Oke, jadi untuk teman-teman yang belum bisa join, kita kasih rekamannya. Jadi ini hasilnya Pak Nggih, rekan-rekan semua yang lain. Dari data yang dapat bahwa ini sekolah negeri itu sebagian besar 82%, swastanya 18%. Oke. Kemudian, nah ini jenjang instansi dari data yang kami dapatkan itu SMK malah paling banyak ini 31%. Berarti guru-guru di SMK adalah youtuber ini banyak yang kreatif, konten kreatornya banyak di sini di SMK. Oke, sekitar 31,5%. Mungkin Pak Putu ini SMK Negeri 1 Kelungkungnya ini. Kemudian SMA, oke, SMA banyak juga. Ternyata lebih banyak di SMA ya, 36%. SMK yang kedua, SMA-nya. Oke. Kemudian SMP. Padahal SMP banyak sekali jumlah gurunya ya. Tapi yang membuat konten kreatornya ini hanya 20% lah. Ini sebagai gambaran Ibu Bapak ya, bukan sebagai kesimpulan tapi gambaran. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya konten-konten kreator yang bisa dibuat di SMP dengan SMA, di SMP dan SD itu sangat banyak sebenarnya. Apalagi di PAUD, TK. Jika Ibu Bapak di guru TK, Bapak nggih, sebenarnya kalau Ibu Bapak jeli, itu konten kreator tentang suara-suara binatang, Pak. Seperti suara tokek itu, Pak ya. Itu penontonnya bisa 20 juta viewer, Pak. Suara binatang. Suara kucing, suara anjing, padahal suara-suara saja, Pak. Jadi konten kreatornya sangat sederhana sekali, hanya suara binatang saja itu yang nonton itu bisa 21 juta, Pak. Coba cari Bapak di YouTube. Suara tokek itu aja. Itu yang nonton 21 juta, Pak. Ini guru-guru PAUD sebenarnya peluang untuk membuat konten itu sangat banyak, tapi dari sini kita punya gambar bahwa di Bali itu hanya ya sekitar 2% lah dari guru-guru di jenjang PAUD itu yang bisa membuat konten kreator tentang pendidikan anak usia dini, seperti itu. Kemudian di SD itu 9%, padahal mohon maaf ya, banyak sekali konten-konten di SD itu yang bisa kita kembangkan. Kemarin ada yang sangat sederhana sekali di Jakarta, guru SD, itu buku pelajaran LKS-nya itu hanya direkam, Pak. Sumawijaya, hanya direkam saja, Pak. Dibuka-buka seperti itu. Jadi halaman 1, halaman 2, itu yang nonton ratusan ribu, Pak. Sederhana sekali saya lihat di guru SD yang di Jakarta, saya lupa namanya, saya lupa catat, itu guru SD, itu hanya buka halaman-halaman LKS-nya, hanya direkam itu aja, Pak, dibaca seperti itu. Itu yang nonton, itu ratusan ribu, Pak. Itu dijawab oleh... Saking gabutnya. Iya, Pak. Itu padahal sederhana sekali ibunya itu yang buat. Ibunya hanya buka buku paket yang dibuka, Pak. Buku paket SD-nya itu dibuka, kemudian dibacakan dan dikasih jawabannya. Dan itu yang nonton ratusan ribu, Pak. Bayangkan. Padahal sederhana sekali. Saya juga tidak punya ide tidak punya saya itu bingung. Apa sih yang harus saya buat? Ternyata setelah saya oprek-oprek, ternyata ini SD hanya sederhana sekali, tidak punya gadget gawai perekam, itu hanya HP saja yang dipakai, Pak. Direkam itu kertas LKS-nya, kertas bukunya itu direkam. Di Bali saya belum temukan yang begitu, Pak. Itu yang saya temukan itu di Jakarta. Itu yang oleh guru SD, Bu nggih. Pak nggih. Jadi sederhana sekali, tapi yang nonton itu ratusan ribu, Pak. Bayangkan. Sederhana sekali. Ya. Berarti itu diperlukan oleh guru-guru dan oleh siswa, Pak. Jadi keunikan itulah yang kita harus buat berbeda dari yang lain. Kalau teman-teman kebanyakan kan tutorial. Kalau sudah ada tutorial A, dipakai lagi oleh teman B, teman C. Padahal sama-sama tutorialnya A itu. Ya. Jadi ya. Saudara tentang Google Meet. Google Meet itu bagaimana cara share screen Google Meet itu sudah guru A yang membuat, guru B, guru C sampai guru 100 guru cuma membuat konten itu saja gitu. Sehingga otomatis siapa yang duluan yang membuat duluan yang pertama dibagikan oleh search engine-nya, algoritma daripada YouTube. Jadi coba Ibu Bapak kalau kita kreatif, saya kemarin juga
oprek-oprek guru-guru yang di provinsi lain ternyata mereka sederhana-sederhana sekali membuatnya. Apalagi guru yang SD Pak ya, SD kelas 1 itu dia hanya bermodal papan tulis yang whiteboard itu, dia hanya melatih membaca ini Budi, ini kakak Budi. Itu yang nonton ratusan ribu juga Pak. Ya. Oh iya sama kalau gitu. Iya. Padahal sederhana sekali Pak Sumawijaya. Ya Pak Gusti, ya, Pak karena Gusti Putu Sumadiari, Aji Swastiastu Ji, ya kan? Ya, jadi ini yang perlu kita bangkitkan di Bali, terutama di SD ya, karena kemarin kita di SD ini sama PAUD ini sedikit sekali konten kreatornya itu. Padahal ini peluang-peluang besar yang patut kita sikapi di Bali. Karena kemarin yang saya lihat itu yang malah yang di Jawa, di Jawa yang kreatif sekali konten kreatornya. Oke. Jadi Ibu Bapak seperti ini yang kita temukan. Jadi di SD, di PAUD ini masih di Bali masih kekurangan. Nah inilah tujuan kita di komunitas guru YouTuber Bali. Tujuannya lah supaya ada konten-konten kreator dari SD sama di PAUD seperti ini. Kalau SMA sama SMK yang jamin ini banyak. Apalagi di sini ada teman-teman banyak dari SMK dan SMA ini sudah mahir konten kreatornya ya. Nah ini yang kita kurang itu di SD sama TK PAUD ya. Oke Ibu Bapak, semoga makin hari di Bali makin banyak guru-guru dari SD sama TK yang menjadi konten kreator. Nah kemudian dari ranah kabupaten pemetaannya, ini Badung paling banyak sama Buleleng, Denpasar. Jadi ini 3 kabupaten terbesar. Sebarannya hampir seimbang. Kemudian Tabanan, ini yang lumayan Karangasem ya. Karangasem banyak ini Pak Gusti Putu Sumadi Putra, ini keren-keren Karangasemnya. Gianyar juga ada, Jembrane. Yang paling sedikit ini Klungkung ya, Pak Putu ya. Nah, ya, saya hanya bagikan dulu pemetaannya Pak nih Sinampura. Jadi seperti ini. Jumlah Vicon yang telah dibuat. Jumlah subscriber. Nah ini nama channel YouTube sebagian besar sih kita lihat seperti Pak Wayan Kari, dia menggunakan nama sendiri. Sebagian besar sih menggunakan nama sendiri, tidak masalah sih. Kalau saya menggunakan Bali Melajah, mohon maaf, itu karena saya ingin membuat trademark sendiri, karena nama blogger saya adalah Guru Melajah, dan ada teman saya yang ngiring Melajah seperti itu, tidak masalah. Yang penting kita di sini sama-sama berbagi. Nah ini ada First Legend. Nah First Legend ini siapa yang punya ya? Kemarin saya cek itu yang 210.000 subscriber ya, keren sekali. Nah ini YouTube operator. Nanti saya bakal bagikan salah satu YouTube operator ya. Nah jumlah subscriber Ibu Bapak yang kita amati di Bali ini itu paling itu 2.000-an ya. Ini 1.000-an. 5.000 ini ada yang 5.000 ya. 5.000. Lumayan itu 5.000. Kalau 5.000 sekitar penghasilan per bulan itu mencapai segini ya. Kalau 5.000 itu biasanya 700-600 ribu Pak. Yang segini. Yang 5.000-an penghasilan per bulan. Ya. Kalau penghasilan per bulan. Kalau yang 5.000 ini, 5.000, 4.000, 5.000, 7.000 itu penghasilannya ya sekitar 500.000 lah per bulan. Kalau yang ini 1.000 ini paling 100 Pak, 50.000, 100 gitu. Nah ini yang perbesar ini 25.000. Kalau sudah 25.000 ini bisa 1 jutaan ini penghasilannya, 1 juta, 2 jutaan ini. Kalau dia aktif mengirimkan konten. Jadi Bapak seperti ini. Nah, jumlah konten yang dibuat ini masih sedikit-sedikit teman-teman ya. Ini ada sudah 1.000, berarti kalau sudah 1.000 konten ya bisa dapat sekitar 20 subscriber ya. Nah, berapa jumlah viewers? Jumlah viewers ini juga menentukan, karena untuk mendapat AdSense dari konten kreator YouTube itu kan 1.000 subscriber sama 4.000 viewers. Jadi di sini ini udah ada banyak-banyak ini. Teman-teman kita di Bali sudah banyak ini. Ada 10.000, ada 15.000.
Oke, ada yang banyak ya. Ada yang sampai 50.000 ada. Oke, 26. Oke, 15.000. Jadi masih sedikit ya. Oke, ini 200.000. Wah, 200.000 viewer. Ini sudah jutaan ini penghasilannya. Kalau 200.000 ini udah 2 jutaan lah itu perkiraan. Okay. Nah, dari sini kita dapatkan informasi bahwa untuk di Bali itu jenis konten kreator yang kita buat oleh para guru itu sebagian besar pasti adalah video tutorial, video pendidikan, video konten materi pembelajaran. Nah, video hiburan itu sedikit sama budaya Bali. Mungkin budaya Bali untuk hiburan Ibu Tias ya. Ibu Tias itu penyanyi Bali, jadi beliau lebih banyak kontennya di budaya hiburan Bali seperti ini. Oke. Nah, gamers ternyata ada di sini, gamers. Padahal gamers itu kalau Ibu Bapak tekuni itu lumayan ya. Dapat subscriber dari anak-anak ya, anak-anak SMP SMA itu mereka suka sekali subscriber video gamers ya. Kuliner ya, kuliner. Kalau kuliner seperti Next Carlos itu Ibu Bapak kan pernah nonton Next Carlos itu Next Carlos itu udah 5 juta viewer ya. Bukan viewer, subscribernya. Ya, subscribernya aduh lumayan sekali. Next Carlos itu ya. Kalau video misteri ada sih di Bali, tapi bukan orang Bali, bukan orang Bali. Maksudnya bukan guru yang membuat ini video misteri, ya. Nah, paling kita ini ranah guru itu ya hanya ini tutorial pendidikan sama konten hiburan. Oke, Bapak ya. Jadi apakah channel Anda sudah dimonetize? Ternyata hanya 9 orang, 9 orang yang baru dimonetize ini. Jadi tantangan kita di Bali ini untuk komunitas kita, Ibu Bapak. Jadi bagaimana cara meningkatkan viewer sama ya terutama viewer sih untuk membuat channel Ibu Bapak dimonetize oleh pihak YouTube. Jadi bagaimana caranya ya disinilah kita berbagi di komunitas guru YouTuber Bali. Jujur Ibu Bapak, karena kalau saya sih berapa sih komunitas yang saya ikuti? Saya banyak ikut Bu. Kalau di Facebook itu saya hampir berapa grup ya? Ada 6 grup saya ikuti. Ternyata sebagian besar mereka hanya permintaannya hanya minta apa ya? Minta like, subscriber, itu aja. Padahal yang kita cari di sana adalah bagaimana cara mengembangkan konten itu. Ternyata sebagian besar sih yang saya ikuti di grup-grup YouTube itu adalah hanya untuk mendapatkan like sama subscriber sama apa namanya? Jual beli gini jasa gitu ya, like and subscriber ya. Oke. Tapi ya tujuannya di grup monetize itu bagaimana bersama-sama kita meningkatkan ini ya konten kreatornya supaya Ibu Bapak dimonetize lah. Oke. Ini karena baru 9 orang ya, baru 9 orang ini yang dimonetize. Jadi ini masih tantangan sekitar 80-an dari teman-teman kita yang belum ya. Nah, dari hasil penghasilan dari yang amati itu pasti ini 1 jutaan dah, 500 sampai 1 jutaan. Ya, penghasilannya. Oke, di sini aja, Bu. Oke. Kalau Pak Budi berapa sih penghasilannya dari YouTube? Kalau dari YouTube saya ya segini dah. Dari YouTube karena saya juga membuat blogging ya, blogger ya. Jadi kalau digabung sama blogger sama YouTube ya lumayan lah. Setara dengan TPP lah gitu istilahnya. Jadi saya Ibu Bapak, saya juga dapat TPP tapi bukan diberikan oleh pemerintah ya, tapi TPP diberikan oleh pihak konten kreator Google ya, Google, baik YouTube maupun oleh blog ya. Jadi Ibu Bapak, sebenarnya kita para guru untuk mendapatkan penghasilan yang halal, sebenarnya sekali lagi yang penghasilan yang halal tanpa mengganggu aktivitas kita bekerja, itu adalah menjadi konten kreator Ibu Bapak. Jadi konten kreator yaitu bisa berupa konten kreator blog, bisa berupa konten kreator YouTube, atau bisa konten kreator aplikasi jika Ibu Bapak punya aplikasi. Sebenarnya kemarin saya juga di AdMob sama aplikasi di Play Store diminta untuk mengupload aplikasi gitu. Ternyata saya belum sempat upload ya aplikasinya, padahal sudah dapat kesempatan untuk upload aplikasi dia di AdMob untuk di Play Store, dan itu dapat iklan itu. Lumayan Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak guru di Bali. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa mengganggu aktivitas kita,
sebagai guru, sebagai pendidik itu adalah menjadi content creator. Dan di sini juga kita berbagi Bapak ya, share and grow together. Ya, berbagi pengetahuan dan wawasan. Nah, kemudian dari sini saya temukan ya ternyata hanya beberapa orang yang hanya ingin mendapatkan uang dari iklan, hanya 40-an lah, 45%. Sebagian besar mengatakan ya kita ingin belajar, berbagi pengetahuan. Ya, ini yang suka berbagi ilmu pengetahuan dan wawasan. Oke. Nah, kegiatan pelajaran bagi siswa. Nah, jadi ini yang penting begini Bu, Bapak ya, untuk mengejar AdSense ini sebenarnya adalah Ibu Bapak harus aktif dan konsisten dalam pembuatan konten Ibu Bapak. Kalau yang saat ini dan ini Ibu Bapak penuhi, pasti ini akan mengikuti. Karena apa? Karena banyak orang hanya mengejar AdSense tanpa melupakan ini. Yang ini, apalagi kita selaku guru Ibu Bapak ya. Ya, karena banyak orang yang sampai membeli jasa seperti itu hanya untuk mendapatkan AdSense. Oke, takutnya nanti di blok sama di take down ya sama pihak YouTube seperti itu Bapak. Nah, materi pendampingan, oke Bapak yang sudah lihat materi pendampingannya seperti apa, oke. Itu yang sudah rancang dalam draft seperti ini Bapak nih. Nah, oke, ini sudah cara cepat mengejar jam tayang. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Oke. Cara mengejar cepat jam tayang sebenarnya Ibu Bapak begini. Ibu Bapak harus punya ikut grup, banyak grup, Bu. Ini ide, bukan ide sih. Yang biasa Tiang lakukan supaya channel YouTube saya, konten yang Tiang buat itu ditonton oleh banyak, itu biasanya saya share ke guru-guru di seluruh Indonesia. Yang itu ikut banyak grup, Bu. Nih, Pak Kusuma Wijaya. Yang itu di Telegram itu punya banyak grup, sekitar 50 grup. Iko kelemahannya Pak. Ya. Iko kelemahannya yang itu ada grupnya itu. Yang nonton itu 93% tidak ada subscribernya. Iya benar. Jadi mohon maaf rekan-rekan yang lain, ini pengalaman saya. Kalau Ibu Bapak mendapat kritikan, mendapat sindiran, seperti dibilang pengemis like and subscriber, itu tidak masalah Pak. Tidak masalah. Karena yang kita bagikanlah konten yang bagus, yang bermanfaat untuk guru. Itu sebenarnya. Oke Pak Gusti Putu Sumadi, raise hand, ada yang mau disampaikan Pak sebelum Tiang ke materi selanjutnya? Silakan Pak Ji, silakan. Om Swastiastu, Pak Komang. Om Swastiastu Ji. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin bertanya sedikit. Tiang kan mungkin Pak Komang sudah tahu nama link channel Tiang ini. Saya ingin mengubah ke nama sebuah grup. Bagaimana kira-kira caranya? Nama sebuah grup, mengganti nama channel Aji nggih? Dari nama pribadi ke nama, oke. Untuk masuk ke sana sebenarnya kita harus masuk ke akun ya, Ji, seperti ini. Ya, oke Tiang contohkan ini akun Tiang nggih. Ya, ini kan Aji punya akun YouTube seperti ini. Ini masuk aja kelola akun Google Anda. Oke. Nanti di sini di info pribadinya Aji ganti namanya Niki ya dengan nama channelnya. Jadi karena begini Ji, Sinampura, nama akun kita ini itu mengikuti nama akun Google kita. Jadi jika ini karena channel ya channel. Nah, ini channel Tiang nggih. Ulangi Malik. Ya. Ulangi Malik sekali. Oh nggih, atas numpun nggih. Tiang masuk ke akun YouTube Tiang nggih. Yang tadi akun belajar, kalau akun belajar enggak bisa diganti soalnya. Enggak bisa akun diganti. Belajar itu, ya, akun belajar enggak bisa diganti. Yang hanya bisa diganti itulah akun pribadi nggih. Kalau Aji membuat akun YouTube dengan menggunakan akun belajar.id itu tidak bisa diganti. Ya. Jadi kalau ingin mengembangkan channel YouTube, pergunakan akun pribadi nih, Keng. Akun pribadi. Ya, jadi akun pribadi yang bisa dirubah karena akun belajar itu dia sudah ditetapkan oleh pusat. Baku ini ke baku nih ke. Oke, jadi kalau ingin membuat
akun untuk bisnis lah gitu. AdSense itu lebih baik kita menggunakan akun pribadi seperti ini ke. Kalau akun belajar itu ten mersidayang nih ke. Bisa sih, cuma kita bisa pakai itu tapi nama tak bisa diganti itu masalahnya. Yeah. Seperti ini tidak bisa diganti. Kalau nama silakan. Ampuran Ki, Pak, yang bertanya, ini terkait yang tadi Pak singgung tentang kategori. Iya, Pak. Nah, kategori itu kadang-kadang kan yang kalau misalnya ngajar pendidikan, kalau misalnya jelasin apa, teknologi sama apa gitu. Terus saya pernah dengar katanya kalau kategorinya nyampur-nyampur, tidak akan dipublikasikan oleh YouTube atau gimana, dia kurang paham. Benar. Apa benar. Saya nggak kategorinya pendidikan. Sebenarnya begini Pak, Pak Kusuma Wijaya. Untuk awal-awal supaya kita segera dimonetize oleh pihak konten kreator YouTube, monetize oleh YouTube, Ibu Bapak harus konsisten pada satu dulu. Ya, satu. Contohnya kalau Bapak ingin, contohnya kan di sana ketika membuat channel pertama kali kan kita memilih opsi, pilihan. Konten kita ini konten apa? Pendidikan, apa hiburan, kan di sana memilih. Nah, jadi ketika Ibu Bapak pertama kali mengawali membuat konten di YouTube, harus konsisten di sana, di kategori yang dicantumkan. Ya, dicantumkan. Contohnya kalau Pak Kusuma Wijaya mencantumkan contohnya seperti ini, kategori pembelajaran. Ya, kita harus upload kategori pembelajaran aja. Seperti ini. Dan ini lebih cepat, Pak, dimonetize daripada Bapak campur-campur gitu. Hiburan, ada ini, karena begini, ketika Bapak apply mengajukan ke pihak YouTube, itu akan dilihat oleh pihak YouTube, bener Pak kontennya ini. Oke, seperti itu Pak. Seperti kemarin saya campur-campur Pak, ampun Pak, campur-campur juga lama sekali dapat gini Pak, dapat monetize dari pihak YouTube. Ternyata caranya adalah kita harus konsisten Pak, pada kategori yang kita buat seperti apa. Kalau kategorinya adalah contohnya hiburan ya, hiburan saja seperti Bu Tias, gitu. Bu Tias kan hiburan ya, oke, hiburan aja, nyanyi aja sehingga cepat beliau dapat monetize. Jadi Ibu Bapak, Pak yang lain, Pak Putu, Pak D. Jadi kalau Ibu Bapak mau dimonetize secara cepat, ikuti secara gini ya, konsisten. Channelnya tentang apa gitu. Kalau saya menggunakan channelnya ampun Pak nggih, yang pakai 3 Pak. Jadi yang pertama adalah channel pendidikan, pembelajaran, sama hiburan edukatif itu. Jadi hiburan edukatif. Jadi tidak jauh-jauh kontennya. Jadi Ibu Bapak jangan campur pokoknya tentang tutorial, silakan tutorial, tentang pendidikan saja seperti itu. Oke. Nah, seperti ini yang tentang pendidikan pembelajarannya seperti ini aja Pak. Kontennya. Ya. Seperti ini hiburannya pun masih berhubungan dengan pendidikan itu. Nggak jauh Pak, seperti ini hiburan akibat sekolah online kan ini hiburan nih. Ya, tapi ini yang nonton 35.000 Pak. 3,5 ribu Pak yang nonton. Hiburan nih Pak ya, hiburan nih ya, yang penting ada hubungannya dengan pendidikan gitu sebenarnya ya. Konten ini ampun Pak nggih, saya share screen konten yang sinampur banget. Jadi yang sederhana ini Pak nggih, itu ditonton oleh ribuan Pak, jadi ribuan. Dan di sini juga saya belum masuk ke materi ya, oke Ibu Bapak, jadi sambil Tiang jelaskan, ini sudah ampun nggih. Tiang akan masuk ke draft dah, biar ke materi untuk hari pertama. Jadi Bapak, begini Pak nggih, ketika Ibu Bapak pertama kali membuat channel YouTube, yang perhatikan dulu segmen pasar dulu Pak, segmen pasar. Yang Bapak mau cari itu apa, siapa? Oke, kayak kemarin nih yang booming itu adalah ketika Tiang membuat tutorial tentang PBDB. Ya. Ketika Ibu Bapak membuat tutorial PBDB, jangan menjelang PBDB itu dibuat Pak.
kalau bisa sebulan sebelumnya, Pak. Jadi penonton itu sudah sudah mencari-cari tentang informasi tentang PBDB di channel kita itu. Meskipun ampun Pak Nge, meskipun banyak guru lain yang membuat konten yang sama tentang PBDB, tetap aja algoritma dari YouTube itu akan mengarahkan ke konten kita, ke YouTube kita. Ya. Seperti itu Pak, segmen pasarnya kita lihat apakah untuk hiburan seperti Pak Agus nggih, Pak Agus. Selamat datang Pak Agus. Beliau itu sahabat rumah belajar. Beliau pasarnya adalah di guru sama di siswa. Jadi jelas seperti itu. Kemudian ini tren. Nah, tren itu juga penting Pak. Tren sekarang apa? Seperti yang Niki buat trennya tentang My SAPK. Ini ternyata yang nonton ribuan Pak. My SAPK ini dicari oleh PNS Pak. Ini yang perlu kita pahami. Trennya apa sih yang dicari sekarang itu? Ya. Dia nonton masih nikah Pak. Ya, Pak. Nggih. Yang nyari Pak. tentang diri praktek kan. Ya. Jadi ini yang nonton 9,8 ribu padahal yang baru upload 1 bulan Pak. Yang ini sekitar 10 ribuan lah itu kurang. Jadi kita harus tahu yang namanya ini hit terkini ini apa gitu. Hit trennya terkini itu apa? Nah, yang soalnya konsistensi. Konsisten enggak? Ibu Bapak, mohon maaf, jika Ibu Bapak sudah menjadi YouTuber, guru lah, karena kita seorang guru, luangkan waktu seminggu minimal 1 kali upload video Pak. Minimal, ya. Atau 2 kali lah kalau bisa Pak. Jadi, kenapa? Karena supaya pihak algoritma dari mesin pencari YouTube itu tidak menenggelamkan akun kita istilahnya Pak. Ya. Oke, tapi jangan asal-asalan buat video Pak. Jadi buatlah video yang memang memang dicari oleh peserta seperti itu Pak. Oke. Nah sebenarnya video tutorial itu karena mungkin saya belakangan buat seperti ini Pak. Itu yang nonton itu baru 57 itu sedikit-sedikit ya tutorial. Tapi kalau ini mungkin karena banyak yang membuat Pak. Ini kenapa sih video kita ditonton oleh sedikit orang, kemungkinan karena sudah ada banyak video yang sejenis, Pak. Sejenis. Nah, Ibu Bapak, mohon maaf, jika ada teman kita yang membuat konten yang sejenis dengan kita, jangan dikomplain ya, Ibu Bapak. Mohon maaf, sinampura banget. Tidak masalah, Pak. Konten yang ini dibuat sama pun oleh teman-teman, tidak masalah. Jangan di take down, jangan dilaporkan, Pak. Nih. Sinampura banget. Karena kita juga mencari ide di teman yang lain juga seperti itu. Nggih. Jadi seperti ini Pak, niki mohon maaf, jadi yang pakai contoh milik yang niki PBDB ini yang nonton 1,4 ribu seperti itu Pak. Jadi yang nonton itu banyak-banyak Pak. Nah ini Ibu Bapak, kemarin ada lagi ya Pak. Kalau teman-teman yang lain membuat tutorial PBDB menggunakan laptop, kita harus beda jalur Pak. Pak Suma atau yang lain, kita harus buat di beda jalur. Kita pakai yang enggak HP. Oh, saya belum buat. Pokoknya berbeda, Pak. Itu istilahnya. Kalau temennya membuat tutorial menggunakan sesuatu dengan laptop, kita buat pakai dengan HP, Pak. Jadi berbeda. Seperti itu. Meskipun topiknya sama, namun caranya berbeda, modenya yang dipakai berbeda, enggak masalah itu. Seperti ini kita yang pakai yang mode berbeda, yang nonton ribuan, Pak. Seperti itu. Ya, Ibu Bapak, mohon ini hanya sharing aja, Pak. Oke, saya tidak pernah demit dengan ilmu, jadi kita berbagi aja, Pak. Jadi, kalau Ibu Bapak yang di sini yang punya informasi lebih, mungkin silakan kita gabung di sini. Jadi, Ibu Bapak, jadi kalaupun teman kita membuat tutorial tentang quizzes itu, oke, dipakai oleh buat teman lagi yang lain, atau yang lain lagi menggunakan Google Meet, tidak masalah, Pak. Kita buat yang lain, Pak. Kalau temennya menggunakan Google Meet tutorial menggunakan laptop, kita pakai yang tutorial menggunakan HP. Kita berbeda. Ya, seperti itu, Pak. Nggih. Jadi ide itu banyak, Lanjutkan, Pak. Yang tadi, Pak. Yang mana, Pak? Lanjutkan yang tadi bagaimana cara memberi nama channel yang Oh, memberi nama channel, nggih. Pak Haji nih aja. Masuk ke sini, Pak Haji, nggih. Di sini kelola akun Google Anda. Sampun nih ke kelola akun Google Anda. Oh, nggih. Kelola akun Google, nanti ya Aji masuk ke sini,
Nah, di sini masuk ke info pribadi, di sini ubah nih, di sini ubah. Nama niki dirubah. Oke, karena niki yang dirubah lah, masukkan sandinya niki. Karena niki akun belajar jadi nggak bisa dirubah. Ikuti aja nih Ji. Ada dah di sana nanti. Nah, Ibu Bapak, Berarti yang diklik pertama itu foto kita itu nggih? ya niki yang di atas itu nggih. Akun kita ya. Oke. Oke, lanjut niki Sinampura. Jadi produktivitas. Nah, produktivitas ini yang penting juga, konsistensi produktivitas. Jadi Bapak hanya kalau kita mau jadi YouTuber, mohon maaf ini meskipun saya YouTubernya baru subscribernya baru 5.000 kurang, tapi Tiang sangat bersyukur baru 2 tahun ya, baru setahun sebenarnya Niki ya, yang baru aktif di YouTube itu baru 1 tahun lebih ya, itu ternyata sudah dapat subscriber kurang dari 5.000 Pak. Jadi produktivitas itu ternyata berpengaruh juga Pak, produktivitas. Jadi coba lihat YouTube Tiang Nike, durasinya pun 3 hari, 4 hari seperti itu, 5 hari. Ini per hari nih bahkan 6 hari ya. Jadi seperti itu Pak. Oke. Jadi durasi produktivitas. Nah, niki yang penting Ibu Bapak. Yang kemarin banyak lihat teman-teman yang membuat tutorial atau video pembelajaran itu panjang-panjang sekali Pak. Ada yang 50 menit, 60 menit, 2 jam. Aduh, apalagi ya 15 menit, 17 menit. Ampun Pak nggih. Jadi mohon maaf dah Tiang dapur sampaikan sekarang supaya video Bapak tidak sia-sia dibuat. Yang nonton nanti sedikit. Ibu Bapak, ini temuan dari UNICEF kan, UNICEF ya. Jadi dan UNESCO itu begini. Untuk video konten pembelajaran, mohon maaf Ibu Bapak nggih. Jadi yang berikan masukan sekarang, video konten pembelajaran itu jangan lebih dari 7 menit. Jangan lebih dari 7 menit jika Ibu Bapak membuat konten pembelajaran. Apa sih alasannya Pak Budi? Begini, kalau Ibu Bapak membuat konten hiburan, film apapun itu 3 jam pun tidak capek serta nonton. Tapi kalau sudah video pembelajaran, 1 menit pun mereka capek Pak. Lihat, sama dengan kita ngajar pembelajaran online, kalau lebih dari siswanya kita ajar lebih dari 1 jam, mereka akan bosan Pak. Sama dengan video pembelajaran. No, terus bagaimana cara menyikapinya Pak? Pecah dia. Pecah. Oke. Pecah video kita itu, usahakan dia dipecah lagi per subtopik seperti ini Pak. Jadi kita harus konsisten. Contohnya begini, tentang ekonomi. Terus teori ekonomi. Pecah lagi di bawah teori ekonomi apa? Ya, ekonomi apa? Adam Smith seperti itu. Jadi kita makin rinci Pak. Seperti ini kalaupun Bapak tentang akuntansi gitu. Tentang akuntansi. Jadi kita ke akuntansi ya, tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan ya, usahakan singkat-singkatnya tapi jelas Pak. Memang gampang Pak, seperti Pak Agus Putriasu kali ya di kiri Pak Agus. Pak Agus ini suka membuat konten-konten. Coba yang klik Pak Agus Putriasu ya. Ya. Ini beliau ini 4.000 subscribernya. Oke, beliau ini 15 nanti Pak. Oke. Nah, Pak Agus dia videonya lihat Niki, yang nonton Niki ribuan Pak. Oke, seperti Niki. Dia beliaunya ini memang konten matematika sih sebenarnya, tapi 27 jam 31 menit memang seperti ini tidak masalah sih. Kalau memang dia kontennya penting lah gitu. Untuk secara sederhana sih 7 menit itu Pak, 9-10 menit Pak. Kalau yang 27 menit tidak masalah sih sebenarnya. Kalau yang materinya memang bagus disampaikan. Nah, seperti ini Pak Agus, dia bagus menyampaikannya sehingga banyak siswa yang menyukainya seperti itu. Ampun, jadi kita berbagi di sini Pak ya. Jadi saya akan menggunakan banyak channel-channel dari teman seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini jenis video YouTube-nya. Oke, jenis video itu sama dengan kategori ya, kategorinya.
kategori. Oke, kategorinya Ibu Bapak pastikan dari sekarang Bapak mau buat konten apa. Seperti Bu Tuti kan operator sekolah. Di sini ada yang namanya Sobat Ops. Nah, ini salah satu kita bisa menggunakan konten senior kita ya di YouTube sebagai gini. Sebagai acuan lah, acuan. Ini salah satunya Sahabat Ops ya. Dia fokus seperti Pak Agus Suputriasus sama Pak Putu ya, yang Pak Supatawan dari Klungkung menyampaikan kita harus konsisten dalam satu kategori ya, seperti ini Pak. Ini sobat operator. Jadi operator itu pasti akan datang ke sini kalau mencari pertanyaan tentang operator dapodik seperti ini ke. Oke. Nah, seperti ini ke Pak. Oke. Nah, kalau Bu Amiroh, oke. Bu Amiroh niki ampun Pak, saya bagikan teman-teman yang ya. Bu Amiroh niki ya tentang sama sih tutorial disampaikan. Tapi ada kegiatan pribadinya ada masalah. Oke, seperti niki. Ya, ini Bu Amiroh ya. Oke. Nah, yang paling keren ini sebenarnya. Nah, kalau Bapak tahu Pak Mufid Masruhan, coba Ibu Bapak cari Pak Mufid Masruhan. Nah, ini adalah konten kreator guru yang sampai diwawancari oleh Pak Dirjen GTK. Ini namanya Pak Mufid Masruhan. Ya, Pak Mufid Masruhan ini kontennya sangat bagus, keren Pak. Beliau ini sudah ratusan juta Pak penghasilannya. Ya, ratusan juta penghasilannya Ibu Bapak. Oke. Pak Mufid ini guru honorer Pak, bukan guru PNS. Ya, guru honorer. Ya. Kemarin beliau sempat diwawancarai oleh pihak Dirjen GTK Pak Irwan Syahril tentang keberhasilan beliau dalam menjadi YouTuber. Nah, inilah kita bisa menggunakan Pak Mufid niki, Pak Mufid Masruhan sebagai sebagai acuan kita dalam membuat konten seperti niki Pak. Ya. Banyak videonya. Ya, banyak Pak. Oh, ini inisiatornya apa? Ya, Pak Kusuma Wijaya. Ya. Keren sekali Pak. Jadi Pak Mufid Masruhan ini keren sekali Pak. Nggak masalah, beliau ini orang sangat baik sekali. Banyak jadinya kontennya dipakai oleh orang lain pun nggak maksudnya derimak lah. Oke, nggak masalah sih. Oke. Seperti itu Pak. Jadi ya ini bagus sekali sih. Tapi beliau memang eksplor banyak hal sih. Dan videonya pun enggak banyak enggak lama-lama durasinya. Pendek-pendek, Pak. Pendek-pendek. Rata-rata pendek-pendek. 5, 8 menit, 10 menit, 7 menit. Nah, nanti ada thumbnail, nanti kita akan berlatih membuat thumbnail ini di hari lain ya, Bapak Nggih. Ya, seperti niki. Ya. Oke. Jadi banyak sekali sih, ini ada Aspal Edu. Ya, Aspal Edu ini teman tiang, Aspal Edu ini rata-rata tiang kenal ini. Yang ini Aspal Edu. Kenapa dia membuat ini, Pak Ampure komunitas ini? Karena saya ini melihat dari teman-teman di Jawa, Pak. Mereka itu kok sangat aktif sekali membuat konten-konten kreator bersama gurunya gitu. Kenapa di Bali tidak seperti ini? Seperti teman saya ini Asep ya. Panji Lesmana, Asep Panji Lesmana. Beliau ini guru bahasa Sunda, Pak. Guru bahasa Sunda, Pak. Beliau itu bukan guru TIK, bukan guru komputer. Mohon maaf sekali lagi. Beliau adalah guru bahasa Sunda, Pak. Jadi beliau sangat aktif sekali membuat ini. Mereka lihat ini, Pak. Aktif sekali 3 jam, 4 jam, 23 jam, 2 hari, 3 hari. Ini kita pakai acuan, Pak. Sinampura saya pakai acuan, teman-teman saya sukses, Pak. Jadi konsistensi pembuatan video ini penting, Pak. 5, 6, minggu lihat ini, Pak. Seperti ini, Pak. Oke. Kalau Ibu Bapak punya pertanyaan, silakan, Pak. Oke, raise hand aja, kita bisa dipecahkan. Semoga saya bisa membantu Bapak nih. Atau teman-teman yang lain yang punya ide yang lain, silakan, Pak, masukkan. Nggak apa-apa, karena di sini nggak ada narasumbernya, Pak. Karena di sini sebenarnya kita berbagi, Pak. Oke. Nah, seperti ini, ini teman tiang Pak Asep Panji Niki dia pakai Bandicam ya, Bandicam seperti ini, Bandicam namanya. Ini sudah ada konten iklannya.
Sudah ada iklannya, Pak. Oke. Dia membuat video intro. Video intro itu penting, Pak. Kalau Bapak sudah profesional, bisa membuat video intro seperti ini, Pak. Oke, silakan. Ini video intro. Kalau Bapak tidak ahli membuat video intro, nanti Tiang berikan caranya. Video intro. Oke, pakai Canva boleh. Ada lagi caranya yang lebih cepat. Ada lagi. Ya. Nah, seperti ini. Beliau ini apa ya? Ini tutorial import range di Google Sheet. Ini sebenarnya beliau dapat ilmu di Revo ya. Langsung diimplementasikan, langsung di-share. Memang ide kreatifnya muncul tiba-tiba. Jadi beliau dapat ilmu langsung dipraktekkan, Pak. Jadi itulah caranya, Pak ya. Yang dapat ini dari apa namanya dari teman-teman di Pusdatin, Kemendikbud sama di Rumah Belajar. Jadi ya seperti ini, Pak. Setiap ya ini konsisten beliaunya. Dan ini pun thumbnailnya, lihat Bu, thumbnailnya. Oke. Dia sudah profesional, berarti kalau sudah begini thumbnailnya sudah profesional, Pak. Kalau Tiang masih hancur lebur, Pak, karena belum profesional. Ya, masih ada yang thumbnail, ada yang tidak seperti ini, Pak. Ya. Nah, oke, ada yang lagi pembelajaran. Ada enggak yang pembelajaran? Pak Budi ada. Ini namanya Mr. Click, ini teman juga dari Jawa ya. Nah, Mr. Click ini membuat video pembelajaran, Pak. Video pembelajaran. Nah, ini juga profesional karena kita lihat profesionalnya dari thumbnail ini, Pak ya. Oke, dari sini, seperti ini, Pak. Nanti kita di lain hari, Tiang akan berikan bagaimana cara membuat thumbnail seperti ini. Benar sekali, Pak. Cuma ada salahnya dengan cara Canva. Sederhana sih. Nah, Niki, ini Mr. Click Yan ya. Oke, Mr. Click Yan, Niki membuatnya. Ya memang bagus sekali. Yang nonton pun banyak, Pak. 30 ribuan, 50 ribuan, 100 ribu, Pak. Aduh. Ya pakai B-roll itu, Pak. Makanya ya, bagus. Bagus sekali, Pak. Oke. Ini emang profesional beliau ini. Oh. Biasa kita gadget gini aja. Ya, nggih Pak. Gusti Putu Semadi, silakan Pak. Ji, nike. Tiang ingin bertanya lagi, ya, ampun nih. Yang terlalu banyak bertanya nih. Kenapa, Ji? Dalam membuat YouTube dengan satu alamat email, bisa nggak membuat channel yang berbeda? Oh, bisa. Iya sih, bisa sih, Ji. Ya. Satu ya. Tapi untuk pemula seperti kita konsisten dulu satu aja dulu, Ji. Ya. Kita dia masih kewalahan mengubah ini, nanti yang akan mungkin kirim WA gitu. Karena yang cari di Google tidak ada yang jelas penjelasannya begitu. Oke, tapi ya. Jadi, suksema banget muali nih ke Ibu Bapak. Kalau kita pemula, ya kita sama-sama pemula, mungkin yang juga pemula juga. Beda dengan teman-teman saya yang di sini Niki, ini sudah profesional sekali. Kalau kita konsisten dalam satu channel aja dulu, Pak. Beda dengan Hatta Halilintar, Pak. Hatta Halilintar, Ria Ricis, itu sudah punya tim kreator, Pak. Itu mereka sudah punya 20 channel. Ya. Kalau kita saya bisa biar membuat yang ada yang hiburan, ada yang pendidikan gitu. Oh, Kenten. Karena ini masih gabung jadi satu. Dan Tiang juga ada kegiatan guru penggerak, masih jadi satu semua di channel Tiang ini. Oh, Kenten, Ji. Ji. Oke. Sukses Ji. Nanti kita oprek lagi dikit-dikit, Ji. Pertanyaannya sangat bagus sekali, Ji. Jadi Ibu Bapak, untuk pemula, kita seperti Aspal Edu ya. Ya, konsisten dengan satu dulu. Jadi ini teman-teman Tiang ya. Ini Aspal Edu juga. Beliau itu fokus di ini tutorial. Seperti ini Ki. Jadi seperti ini Aspal Edu. Oke. Jadi seperti ini Ibu Bapak. Oke, Niki mentor 5 menit. Silakan kalau Ibu Bapak ada yang mau berbagi, bertanya silakan deh. Mohon maaf Niki yang jadinya lebih banyak berbicara karena intinya di sini ada narasumber, Pak. Karena kita berbagi. Pak, mungkin ada yang mau dibagi, Pak.
Jangan Ika lihat di YouTube analisis, karena setiap berapa itu kan ada subscriber yang hilang itu. Nah, tapi penyebab subscriber hilang itu Pak. Ada 20, 50, yang lihat. Tapi penyebabnya ini. Apakah Google ngekat apa mereka nyari unsubscribe atau gimana? Soalnya contohnya orangnya subscribe ya, nggak tahu gitu. Pernah gimana kira-kira? Oke, untuk hal seperti ini kemungkinan ada banyak hal ya yang menyebabkan. Yang pertama di unsubscribe oleh si subscribernya. Yang kedua apa ya? Yang kedua begini, ketika kita biasanya biro jasa Pak, itu ada biro jasa yang apa namanya pembelian like and subscriber itu sering juga seperti itu Pak. Jadi 10 subscribernya mereka like, setelah itu mereka hilang lagi, tidak amanah lah dibilang seperti itu Pak, tidak amanah. Ya. Akunnya mungkin tidak aktif lagi gitu. Ya, oke. Jadi Bapak, dan banyak sih penyebabnya yang intinya sih konten kita itu sepi Pak. Konten kita di YouTube kita itu sepi, dan juga tidak menarik bagi mereka itu. Ya, itu penyebabnya. Karena mereka kan mensubscribe kita itu karena pingin menunggu konten kita. Ya, menunggu konten kita gitu. Contohnya Pak Hai Puja oleh Puja Astawa kan. Kenapa beliau itu di-subscribe oleh banyak peserta seperti Hai Puja ya, ampun yang pakai Hai Puja ya. Hai Puja saya perhatikan Hai Puja. Jadi Ibu Bapak, kenapa Hai Puja itu karena kita menonton subscribe Hai Puja ya tujuannya adalah supaya menunggu video-video baru dari Pak Puja Astawa seperti Pak ya. Hai Puja seperti ini. Nah, ini juga pengalaman dari Pak gini ya, Puja Astawa. Konten-konten beliau itu banyak yang di-copy Pak, di-re-upload oleh konten kreator yang lain. Dengan mempermak sedikit. Padahal begini Pak, karena membuat konten itu tidak gampang Pak istilahnya gitu. Kita harus menghargai hak cipta orang. Nah, begini, ini yang sering terjadi. Kenapa hak cipta kita itu hati-hati ketika kita mengupload video ya Bapak. Kalau mengupload video, terutama begini lagu-lagu, paling cepat diklaim hak ciptanya itu lagu-lagu Pak. Musik itu terutama paling cepat. Ya paling cepat sekali. Jadi Ibu Bapak, nah untuk menghilangkan hak cipta itu nanti ada harinya Pak ya. Ini udah ada hari-harinya. Jadi hari ini Tiang hanya kenalkan seperti itu aja supaya Ibu Bapak mengetahui seperti apa sih komunitas kita. Ini baru di materi hari selanjutnya baru kita materi yang lebih dalam lagi Pak. Bagaimana cara membuat ini. Kalau hari ini kita cuma mengenalkan aja dulu. Mungkin teman-teman yang lain seperti Pak Agus Suputriyaso, Pak siapa namanya Pak Kari, Pak Wayan Kari atau Pak Agus sama Pak Putu Sepatawan nanti bisa join di hari selanjutnya Pak. Oke. Ada rekan yang lain silakan, ada yang bertanya silakan. Sukses banget Pak Omet, Pak Omang. Sukses semua Budi fasilitasi ini semua. Jadi Ibu Bapak yang Nunas Sinampura, jadi ini tidak ada narasumber yang pasti karena kita ini berbagi Pak Sinampura. Jadi ini hanya berdasarkan pengalaman Tiang menjadi konten kreator. Jadi Tiang sudah merasakan enaknya lah dapat uang gitu istilahnya. Ya, dapat EPP lancar dari pihak YouTube, dari pihak blogging. Jadi kenapa kita meskipun Tiang belum jadi jutawan gara-gara YouTube, tapi dari tidak perlu kita harus sampai jadi jutaan baru kita berbagi pengetahuan. Jadi Ibu Bapak di sini di komunitas kita di Guru YouTuber Bali, kita mulai dari sekarang gitu kan. Kalau tidak dimulai dari sekarang kapan lagi gitu. Ya Pak Kusuma Wijaya, Pak Putu Semadi, Bu Gusti Haryanti, Pak Putu Mahardika, ini ke Pak Putu Mahardika. Beliau sebenarnya diam-diam tapi sudah membuat konten yang banyak. Ya. Pak Putu Mahardika nih. Ya, niki guru SMA di Singaraja. Oke, ini ada ini ternyata ada guru-guru hebat juga yang lain. Halo. Halo Ibu Bapak, ini ada yang Cina ini ki
ada Swastiastu Pak Komang. Bu Loh, Bu Loh. Ilmunya. Ini Pak Eka Yasdika, Pak Eka. Kenapa Bu Loh, ada yang mau ditanyakan Bu Loh? Ya, nanti sambil belajar Pak Komang. Ini juga masih buat video untuk pembelajaran. Oh, Ibu Loh, Ibu Loh punya nama channelnya apa Ibu Loh? Fibriantini. Oh, nama nggih. Ya, nama. Fibriantini Bu nggih. Fibriantini nggih. Fibriantini. THINI. Oh, Fibriantini. THINI. Ibu nggih. Ya. Tapi dikit baru Pak Komang nanti mau belajar Fibriantini. Yang Fibri dan Yantinya dipisah mungkin. Oh, kenten nggih. Oh, niki nggih. Ya, yang Nggih. Oke. Jadi Ibu masih campur nggih tenapi Bu. Jadi Ibu Bapak, niki sudah Ibu sudah mencoba lah. Oke. Nanti Ibu Bapak, Ibu mau fokus di mana Bu? Membuat channelnya nih ke? Nanti mau fokus di pendidikan saja Pak Komang. Oke. Nah, nggih, pendidikan apa tutorial apa info pendidikan Bu? Oh, ya, ada tutorialnya juga. Ya. Nggih. Nggih. Kalau tutorial berarti Ibu harus menguasai perekam layar Bu nggih. Kita nanti belajar tentang perekam layar, apakah pakai Fastun atau pakai Bandicam. Pak Eka, Swastiastu Pak Eka, mau dibagi Pak ilmu pengetahuannya Pak Eka niki diam-diam. Pak Eka. Ya, nanti belajar di sini sarang-sarang. Pak Eka Yasdika Pak Budi. semua Bu loh. Pak Eka niki banyak nih sebenarnya, yang mana nih channelnya? Pak Eka. Banyak nih yang lihat di YouTube, yang mana lagi Pak? Iya. Halo Pak Eka. Pak Eka yang mana channelnya Pak Eka? Banyak sekali Pak Eka. Yang Yes Family Channel. Oh, Family Channel, ya. Iya. Oh, dan niki Pak, ERP project niki tuh. Enggak, nike Pak Erik nike. Yang niki Pak nggih? Enggak, Yes Family Channel. Bukan. Yang niki Pak? Bukan. Family Channel. Apa gininya Pak? Family Channel gitu. Yes Family Channel kan depannya. Yes Pak ya. Yes Family Ya, Channel. Oke. Ini Ki Pak. Wah, ini Pak Yas sudah banyak sekali subscribernya, sudah ada iklan. Oke. Oh, sudah subscribe langsung Pak Yas. Terima kasih. Sebenarnya belum dimonetisasi, belum dapat monetisasi. Oh, belum monetize. Tapi sudah viewernya udah banyak Pak. Gini, karena sekarang katanya ini kalau nggak salah semua konten memang berisi iklan. Ya, bener. Bener. Walaupun belum Ya, dibuat. semua. Oke. Benar Pak. Jadi kemarin miliknya Pak Ari Widiarse ya, itu kontennya sudah isi iklan Pak, tapi ampura Pak, uangnya masuk ke kantongnya pihak YouTube karena belum dimonetize gitu. Jadi Pak Widiarse, Pak Ari, kemarin yang lihat channelnya Bapak sudah isi iklan Pak, tapi iklannya uangnya masuk ke YouTube Pak. Yang tragisnya kan akun yang pertama, akun primernya langsung di take down tanpa ada alasan itu. Ya. Sampai guru-guru MGMP nanya, semua guru MGMP yang di Bangli juga nanya, yang di Singaraja juga nanya. Dipakai yang mana? Akhirnya Kebut juga bikin, ini baru juga. Ya, masih bergabungnya udah 2015. Tapi baru ditata nih. Dari awal Agustus. Ya, tata ulang Pak. Astukare cepat dapat monetize Pak. Karena kemarin yang lihat miliknya Pak Ari Widiarse cepat sekali dapat subscriber. Dan iklannya pun sudah ada, tapi masuk ke kantongnya YouTube. Kantongnya YouTube. Ngerti. Ya, karena ada ketentuan baru. Ya Pak Ari. Tujuannya sih memang nggak nyari gini. Tujuannya sih memang kalau untuk nyari mones ya belum kesana lah. Ya. Dan nggak enak juga di MGMP kan. Saya nggak nyangka video saya dipakai gitu, karena memang di sekolah Pak Budi tahu kan kondisi sekolah tiang gitu. Ya. Untuk belajar online sulit, tapi karena iseng-iseng di awal pandemi saya optimalkan,
begitu di take down baru saya tahu kok banyak yang pakai, banyak nanya gitu. Nah, itu akhirnya kan terpaksa jadinya bikin lagi gitu. Semangat Pak Ari. Jadi Ibu Bapak, jikapun video kita mirip-mirip gitu Pak, jadi ada apa-apa Pak, karena video saya juga banyak yang, padahal salah satunya ini Pak, ini apa namanya, ini Immigration Classroom Google ini yang pertama membuat Pak, yang ini ya, oke, yang ini. Tapi teman-teman banyak yang membuat juga, tidak masalah Pak, karena kelas imigrator ini yang buat pertama untuk di Indonesia itu. Ya, tapi dipakai oleh guru-guru yang lain membuatnya tidak masalah gitu ya, kan ini versi Indonesianya gitu. Jadi Ibu Bapak, karena ampun Pak karena saya juga pernah mengalami hal seperti itu Pak. Jadi saya sedikit curhat dulu, yang pernah mengadakan pelatihan tentang pembuatan konten pembelajaran, karena konten itu sudah masuk ke apa namanya, ke pelatihan tiang, jadinya secara umum bolehlah mengupload di channel tiang. Namun yang terjadi adalah saya videonya dilaporkan Pak ke pihak YouTube karena melanggar hak cipta, katanya melanggar hak cipta. Tiang cari-cari videonya ini di mana sih yang mirip, ternyata memang tidak ada yang mirip itu. Ternyata ada yang melaporkan, saya cari siapa yang melaporkan, ternyata ketemu orangnya, ya sudahlah, saya tidak mau berpanjang, saya hapus video itu. Jadi Bapak, jadi ini yang akan Bapak temui nanti, kalau Bapak nanti membuat channel YouTube, itu akan banyak seperti ini Pak. Ada yang berusaha men-take down channel kita, ada yang berusaha melaporkan channel kita, seperti itu Pak. Ya tidak semulus yang kita pikir Pak. Sinampur. Ya. Oke. Jadi Bapak, ini sudah jam 9, ada lagi pertanyaan, karena kita pertemuannya sih hanya 1 jam aja, karena supaya menghemat. Tapi ada pertanyaan? Cukup. Nggih, cukup nih. Nah, minggu depan baru kita masuk ke konten-kontennya Pak, ke materi yang lebih dasar. Jadi Bapak sinampura banget untuk hari ini. Kita hanya berbagi sinampura Bu Bapak Jadi pertemuan dana ini di perayaan Hari Saraswati, dumongi kita ke Icinen Ngerahayuan niki. Jadi dengan perdana niki, Ibu Bapak sudah memiliki gambaran bagaimana menjadi seorang YouTuber, terutama bagi kita guru-guru di Bali, untuk membuat konten positif. Nanti Ibu Bapak setelah membuat konten positif, astungkare Ibu Bapak nanti dapat rezeki dari Sang Hyang Widi-Wasa, seperti itu. Oke, Ibu Bapak, suksema untuk kehadiran hari ini. Terima kasih, kita ketemu sampai tanggal 5 ya, Ibu Bapak, tanggal 5. Oke. Pak Putus Kres. Ya, oke, semua Pak Putus. Jadi tanggal 5 kita ketemu membahas tentang dasar-dasar membuat channel YouTube, syarat channel YouTube monetize, trik dan trik channel naik rating, dan cara mempromosikan channel seperti ini. Ya, sinampuri Bapak. Untuk hari ini kita close aja. Pak Putu Mahardika, suksema Pak Putu. Ya, sama-sama. Sepertinya harus ditambahkan materi SEO, Pak. SEO, SEO-nya ya? SEO, ya, itu penting karena SEO, itu ya, di sini dengan algoritma pencarian. Algoritma pencarian sama dan ya, SEO itu ya. Search engine optimization. Ya, search engine optimization, benar. Oke, makasih Pak. Pak Utima Arifin. Ya, sama-sama Pak. Ya, oke, semua Pak Diak sama biasa, semua. Oke, bye-bye semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih. Om Sandi Om. Makasih Om Bapak. Santi Om. Semua. Oke, semua Ibu Bapak. Baik, semua.